sosial media itu menurut gue masih jadi bank memori terbaik asli, karena dia nggak cuma jadi tempat lo nyimpan foto, dia jadi tempat lo nyimpan kenangan coy, pikiran, kondisi. Dia itu benar-benar bisa menggambarkan siapa lu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Media sosial adalah platform digital di mana seseorang dapat berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara daring. Nggak bisa dipungkiri kalau media sosial sekarang udah masif banget. Dari data Smart Insight bulan Februari tahun 2019 saja, pengguna sosial media di seluruh dunia itu terhitung udah 3,2 miliar pengguna, atau itu udah setara dengan 46% dari populasi dunia. Di Indonesia sendiri, sekarang berada di peringkat kelima pengguna sosial media terbanyak. Banyaknya pengguna sosial media salah satunya disebabkan karena memang medsos ini memiliki banyak manfaat, entah itu untuk menambah relasi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi dari banyaknya penggunaan sosial media ini juga dapat menyebabkan kecanduan dan merusak mental maupun nalar. Dapat diambil contoh, misalnya aplikasi sederhana yang dapat ditemukan hampir di semua pengguna gadget, yaitu TikTok. Bagaimana TikTok bisa merusak nalar dan mental kita? Kita mulai dari mana proses kerja otak. Jadi kita mulai dari periode tahun 1980-an, ketika otak manusia sedang ada di masa jaya-jayanya. Di tahun itu, otak manusia untuk mendapatkan informasi atau kepuasan harus bekerja ekstra dulu. Misalnya untuk mendapat informasi, dia harus mencari buku dulu. Untuk mendapat hiburan, dia harus menggerakkan seluruh badannya. Untuk pergi ke suatu tempat untuk nonton layar tancap, pesta, dan lain sebagainya. Lalu di tahun 2000-an, kinerja otak turun drastis. Media sosial memberikan fasilitas yang baru yang membuat manusia itu tidak harus memproses secara dalam untuk mendapatkan sumber informasinya. Dan di tahun 2020-an, otak manusia benar-benar lebih hancur lagi, lebih dikacaukan karena TikTok, bahkan hampir tidak memberikan kita kesempatan untuk mencari apa yang kita inginkan. TikTok akan secara otomatis mengetahui apa saja video yang kita like, repost, share, dan lain sebagainya. Dengan itu, TikTok akan menyuguhi semua video yang kita suka, bahkan tanpa kita mengetikkan kata kuncinya. Jadi dalam hal ini, otak manusia benar-benar tidak perlu bekerja, tidak usah berproses. Otak manusia hanya menikmati tayangan-tayangan yang algoritmanya sudah diatur oleh TikTok. TikTok akan menampilkan konten yang menarik bagi dopamin, membuat pengguna untuk kecanduan, dan menyampingkan kehidupan nyata. Akhirnya apa? Akhirnya adalah manusia dibuat terus-terusan nonton TikTok karena kehidupan realita tidak seindah di TikTok, atau di dunia nyata kita menjadi depresi. Seperti contoh kemarin, ada anak kecil korban TikTok yang disuruh emaknya untuk cuci piring dan dia langsung curhat di kertas. Astagfirullah, dunia memang sangat kejam. Dunia itu hanya untuk orang-orang yang disayang. Aku adalah anak yang broken home, dan lain sebagainya. Dia mengaku anak broken home cuma gara-gara disuruh cuci piring. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mentalnya bisa selembek itu? Karena dia nyandu pada TikTok yang mungkin memberikannya tayangan-tayangan video dengan lagu-lagu galau. Banyak manfaat positif dari sosial media. Sosial media udah menjadi hal yang penting banget buat kita. Kita bisa nemuin informasi yang penting untuk mendukung karir, menyusun rencana masa depan, dan lainnya. Misalnya kita pakai LinkedIn untuk mencari magang, atau menggunakan suatu platform untuk mencari suatu donasi. Tapi dari itu semua, sosmed tidak lepas dari banyaknya dampak buruk yang timbul. Dikutip dari berbagai jurnal dan artikel, ada 3 dampak negatif sosial media yang dirasakan banyak orang. 1. Jadi membandingkan hidup dengan orang lain. 2. Menginginkan atensi dan perhatian dari orang lain. 3. Menurunkan produktivitas. Saat ini masih banyak orang yang kesulitan untuk berhenti kecanduan media sosial. Mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka mengalami gejala fear of missing out, atau biasa disingkat FOMO. Jadi mereka ketinggalan hal yang baru, ketinggalan berita baru, ketinggalan update dan informasi baru. Bagaimana solusinya? 1. Kurangi main gadget. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperbanyak kegiatan positif, seperti membaca buku, mempelajari hal baru, dan olahraga. Kedua, mematikan notifikasi. Cara kedua ini dapat dilakukan dengan cara nonaktifkan pemberitahuan dari aplikasi media sosial untuk menghindari gangguan konstan. Ketiga, tahu batasan privasi. Media sosial sekarang membuat batasan privasi seorang semakin buram, karena gak sedikit orang yang menjadikan sosmed sebagai diary kehidupan, dan mungkin menganggap itu adalah hal yang wajar. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang butuh tahu keseharianmu seperti apa. Tidak semua hal harus dipublikasi. Tidak semua hal harus di-share. Nggak ada salahnya kok fokus sama diri sendiri.